Halo anak-anak kelas 8, selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat ya. Tetap di rumah, jaga kesehatan. Baik, hari ini kita belajar IPS, yaitu tentang pengaruh, perubahan, dan interaksi keruangan terhadap kehidupan negara ASEAN. Ya. Nah, yang pertama kita akan bahas pengaruh ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Faktor alam itu apa saja? Yang pertama yaitu faktor iklim. Nah, anak-anak, di negara ASEAN terdapat 5 informasi mengenai iklim. Yang pertama adalah berada di wilayah beriklim tropis. Yang kedua, mendapatkan curah hujan yang cukup besar tiap tahunnya, yaitu curah hujan rata-rata 1.500 mm. Dan yang ketiga, dilalui oleh muson timur atau disebut dengan kemarau dan muson barat atau disebut dengan musim hujan atau penghujan ya. Dan yang keempat, umumnya suhu rata-rata sekitar 27 derajat Celcius. Jadi, pemanasan global ini atau disebut dengan global warming yang mempengaruhi semua wilayah, termasuklah wilayah ASEAN, ya. Dan di sini anak-anak boleh lihat yaitu perubahan cuaca yang ekstrim yang menimbulkan beberapa bencana. Salah satunya bencana puting beliung yang terjadi di Haiyan, Filipina. Nah, yang berikutnya yaitu faktor geologi. Secara geologis, wilayah ASEAN menjadi tempat pertemuan 3 lempeng utama bumi, yaitu lempeng Eurasia, yang kedua ada lempeng Hindia Australia, dan yang ketiga itu adalah lempeng Pasifik. Nah, akibatnya terdapat banyak kegiatan geologis seperti aktivitas lempeng dan gunung berapi yang membentuk rupa wilayah ASEAN, ya. Nah, terus wilayah ASEAN ini memiliki karakteristik ya yang memiliki 3 elemen fisik yang saling bercampur. Yang pertama ada pegunungan, yang kedua ada dataran rendah dan tinggi, yang ketiga itu ada air dalam bentuk dangkal dan pengairan. Nah, dari ketiga elemen fisik tersebut, pengairan dalam bentuk sungai diperkirakan menjadi hal terpenting, ya. Jadi, sungai yang mempengaruhi bentuk pemukiman dan pertanian, terus pola ekonomi, pandangan, serta budaya negara-negara ASEAN. Nah, akibat pertemuan daripada lempeng-lempeng tersebut, akhirnya wilayah ASEAN sering terjadi gempa bumi, ya. Nah, yang berikutnya yaitu faktor ketersediaan sumber daya alam. Negara-negara di ASEAN memiliki sumber daya alam yang beragam, ya. Namun tidak semua negara memiliki sumber daya alam ataupun sumber daya alam yang sama. Ya, anak-anak boleh lihat tabel berikut, itu tabel tentang sebagian sumber daya tambang di negara ASEAN, ya. Jika kurang jelas boleh dilihat bukunya halaman 57 ya, Nak, ya. Jadi, dengan adanya keberagaman sumber daya alam di negara ASEAN ini, ya, mereka itu melakukan suatu kerjasama dalam pemanfaatan sumber daya alam tersebut. Jadi adanya interaksi antar negara ASEAN, ya, dan ini terjadi karena suatu negara tersebut membutuhkan sumber daya alam di negara lain, ya. Jadi akibatnya itu terjadi perdagangan antar negara yang diharapkan dapat mensejahterakan masyarakat ASEAN, gitu ya. Jadi adanya interaksi, saling membutuhkan. Baik, kita masuk ke yang kedua, ya, yaitu pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang, ya. Yang pertama, teknologi transportasi. Nah, anak-anak, sebelum Perang Dunia Kedua, para penguasa kolonial di wilayah ASEAN mencoba membangun sistem transportasi yang dapat diandalkan, ya.
khususnya jaringan jalan dan kereta api. Nah, sebagian infrastruktur yang dibangun hancur akibat perang. Dan setelah negara-negara ASEAN merdeka, maka secara perlahan infrastruktur transportasi tersebut dibangun kembali. Nah, dengan adanya peningkatan teknologi transportasi membuat perpindahan orang dari suatu wilayah ke wilayah lain atau dari suatu negara ke negara lain menjadi lebih mudah dan cepat, ya. Contohnya, seseorang dapat menggunakan pesawat untuk berpindah dari Indonesia ke Singapura, ya, dengan hanya dalam hitungan jam saja. Baik, kita lanjut ke teknologi yang berikutnya, yaitu teknologi komunikasi. Nah, anak-anak, manusia berhubungan dengan manusia lain melalui komunikasi. Jadi, di ASEAN terjadi perkembangan teknologi komunikasi. Perkembangan teknologi komunikasi di ASEAN ini diperkirakan akan semakin meningkat disebabkan adanya populasi anak muda yang besar, terus adanya urbanisasi, dan adanya bertambahnya kepemilikan telepon pintar atau disebut dengan smartphone. Jadi, perkembangan teknologi komunikasi ini, khususnya internet, akan mempengaruhi komunikasi bahkan ekonomi di negara-negara ASEAN. Baik, kita lanjut ke bagian ketiga, yaitu pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi. Nah, negara-negara ASEAN telah menetapkan ASEAN Free Trade Area atau disebut dengan AFTA atau wilayah perdagangan bebas ASEAN ini mulai 31 Desember 2015. Yang artinya barang dan jasa antar negara ASEAN dapat keluar masuk tanpa biaya. Jadi, tujuan AFTA ini adalah untuk meningkatkan perdagangan antar negara ASEAN, ya, dengan menarik investasi asing dan membuat wilayah ASEAN sebagai basis produksi yang kompetitif secara global. Nah, adapun keuntungan daripada AFTA, ya, keuntungan dan kerugian daripada AFTA, yaitu yang pertama keuntungan masuknya investasi asing dan sumber daya manusia dengan kemampuan skill yang tinggi. Keuntungan yang kedua, mendorong kompetisi, inovasi, dan perluasan pasar. Keuntungan yang ketiga, membantu produk-produk dari negara-negara ASEAN yang dapat dijual di pasar tunggal ASEAN. Nah, keuntungan yang keempat, konsumen diuntungkan harga produk yang lebih rendah. Yang kelima, sejumlah pabrik pengolahan akan mendapat bahan mentah yang lebih murah sehingga mengurangi biaya produksi. Nah, yang terakhir, ASEAN menjadi pasar tunggal yang lebih kuat dengan populasi yang besar. Sedangkan kerugian daripada AFTA ini adalah yang pertama, pendapatan sebagian negara dari hasil ekspor akan berkurang. Yang kedua, masyarakat di suatu negara yang tidak memiliki kemampuan ataupun skill dapat kalah bersaing dengan warga asing dengan kemampuan lebih baik. Dan kerugian yang ketiga yaitu produk atau perusahaan di suatu negara yang tidak mampu bersaing dengan produk dan perusahaan dari negara lain dapat sulit berkembang bahkan ditinggalkan oleh konsumennya. Baik, kita lanjut ke topik yang berikutnya, yaitu pengaruh konversi lahan pertanian ke industri dan pemukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Ya. Nah, berkembangnya industri dan bertambahnya penduduk membutuhkan lahan, namun lahan yang tersedia tidak bertambah, sehingga terjadi konversi ataupun perubahan fungsi lahan. Nah, lahan yang sebelumnya menjadi lahan pertanian kini berubah menjadi lahan industri ataupun lahan permukiman. Nah, faktor perubahan tersebut disebabkan oleh yang pertama, pesatnya pertumbuhan penduduk, yang berikutnya harga tanah tidak terlalu mahal, ya. Yang ketiga yaitu rendahnya intensif untuk bertani, ya, akibat biaya produksi yang tinggi sedangkan harga hasil pertanian relatif rendah dan mengalami fluktuasi.
Nah, adapun efek dari konversi lahan pertanian menjadi lahan industri ini dan permukiman, yaitu berkurangnya luas sawah, yang kedua hilangnya ekosistem sawah, dan yang ketiga itu tingginya angka pengangguran. Demikian pembelajaran kita hari ini, ya. Tetap jaga kesehatan. Jikapun bepergian wajib pakai masker. Baik, sekian dari Mem. Selamat pagi.